Ini barang yang disebut resistor, ada banyak ukuran, jenis, dan model yang disesuaikan sama tempat resistornya dipasang dan aplikasi penggunaannya. Di gambar teknik, resistor bakalan digambarin kayak gini. Ada banyak banget tapi sebenarnya fungsinya sama. Sama-sama dipakai untuk manipulasi resistansi rangkaian listrik. Jadi gini, misal kita punya lampu LED dan pengen kita hidupin, tentu kita butuh sumber listrik. Katakanlah kita cuma punya baterai 9 volt. Tarik kabel buat nyambung baterai ke LED, pastinya LED bakalan hidup. Tapi nggak lama kemudian bakalan putus cuy. Itu karena LED nerima arus yang gede banget. Anggaplah rangkaian listrik yang kita buat ini punya resistansi 1 ohm. Dengan baterai 9 volt, sesuai rumus arus yang ngalir ke LED bakalan sekitar 9 ampere. Sedangkan di datasheet LED kuning itu cuma bisa nahan arus maksimal 0,03 ampere. Dikasih arus lebih gede dari itu tentu LED bakalan putus teman-teman, apalagi sampai 9 ampere. Untuk bisa ngebuat baterai 9 volt cuman ngeluarin maksimal 0,03 ampere, kita harus punya rangkaian listrik yang punya nilai resistansi yang cukup. Bisa dihitung pakai rumus ohm. 9 dibagi 0,03 sama dengan 300. Artinya rangkaian listrik yang kita buat minimal harus punya resistansi 300 ohm supaya baterainya cuman ngeluarin maksimal 0,03 ampere. Resistansi itu satuan kemampuan benda untuk bisa nahan aliran listrik. Makin gede resistansi, makin sedikit arus listrik yang bisa lewat. Juga sebaliknya, makin kecil resistansi, makin banyak arus listrik yang bisa lewat. Tiap benda pasti punya resistansi listrik yang dipengaruhi tiga hal yang bisa kita lihat dari rumusnya. Rho dikali panjang yang dibagi luas penampang material. Rho itu resistivitas jenis material. Tiap material punya resistivitas yang beda. Contohnya germanium di suhu 25 derajat Celcius punya resistivitas 0,48 ohmmeter. Sedangkan silikon murni punya resistivitas lebih tinggi, sekitar 2300 ohmmeter di suhu 25 derajat Celcius. Resistansi itu bisa dibayangin sebagai jalan raya buat kendaraan. Seberapa banyak kendaraan yang bisa lewat dipengaruhi lebar jalannya. Jalan yang lebar bisa memungkinkan banyak kendaraan yang lewat di satu waktu, sedangkan jalan yang sempit tentu memungkinkan lebih sedikit kendaraan yang lewat di satu waktu. Sesuai dengan rumus resistansi cuy, makin lebar material tentu resistansinya makin kecil. Sedangkan Rho bisa dibayangkan sebagai kondisi jalan. Tiap material punya resistivitas jenis yang beda, gitu juga tiap jalan punya kondisi yang beda. Jalan yang mulus tentu mudah untuk dilewati kendaraan dan gak bakalan ngurangin kapasitasnya. Ini jalan dengan resistivitas rendah. Sedangkan jalan yang berlubang bakalan susah buat dilewati kendaraan. Ini tipe jalan dengan resistivitas tinggi. Sedangkan semakin panjang jalan, semakin banyak kemungkinan lubang yang bisa muncul. Artinya, makin panjang jalan resistansinya makin tinggi cuy.